tradisi Imlek ya yang biasa kita lakukan, dan kemudian ada Valentine, dan minggu kemarin sudah bicara tentang Rabu Abu. Karena Rabu Abu ini pun sebenarnya merupakan suatu tradisi. Kalau kita lihat di tradisi awal ketika Rabu Abu ini dilakukan, itu terjadi pada waktu peristiwa ketika kota Niniwe akan dihukum dan kemudian mereka bertobat. Di sana dilakukan praktek abu ya. Lalu sampai kemudian di peristiwa di abad ke-5 sesudah Masehi, ada satu gereja yang kemudian mempraktekkan ini, dan itu ditulis di dalam satu buku, The Punitentia ya, ditulis oleh seorang yang bernama Tertullianus. Nah, di sana dia mencatat bahwa ada sekitar 160 sampai 220 orang ya, penjahat atau pendosa yang kemudian datang bertobat kepada seorang Paus Sepinrinus ya, seorang yang murtad yang bernama Natalis. Dia dengan penuh keyakinan dia datang kepada Paus, lalu kemudian dia menaruhkan abu di kepalanya dan dia bertobat. Dan dari peristiwa itulah kemudian berangkat sebuah tradisi, sebuah kebiasaan yang diberlakukan oleh orang-orang saudara-saudara kita yang di Katolik, untuk kemudian itu menjadi suatu tanda pertobatan bahwa setiap orang yang ketika dia akan mempersiapkan memasuki Paskah, Rabu Abu ini dilakukan. Dan Rabu Abu ini dilakukan 40 hari sebelum Paskah. Nah, jadi kita jadi semakin mengerti kenapa ada Rabu Abu, lalu kenapa ada tanda salib dengan abu ditaruh di dahi. Karena itu adalah satu tradisi sebenarnya, ya. Tetapi ada makna yang cukup penting yang perlu kita pelajari. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian merupakan satu kebiasaan atau tradisi atau adat istiadat lah kalau kita katakan demikian, yang perlu kita wariskan atau perlu kita pelihara, karena itu sesuatu yang merupakan hal yang sangat positif dan baik untuk kita teruskan kepada generasi selanjutnya. Namun demikian, ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita terlalu sakit tentang prinsip firman Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Injil Yohanes pasal ke-9 mencatat tentang sebuah kisah, ada seorang yang buta sejak lahirnya. Dikatakan di sana bahwa si orang buta ini dia bisa melihat karena Yesus menyembuhkan. Peristiwanya ketika Yesus memelekkan mata orang ini, terjadilah kegemparan. Orang-orang di sana yang biasa mengenal orang buta ini seorang pengemis yang duduk, tapi kemudian ketika mereka melihat orang ini bisa melek matanya, mereka terkaget-kaget. Bahkan ada yang tidak percaya. Sehingga orang ini harus dibawa ke orang-orang Farisi untuk menanyakan bagaimana ini bisa terjadi. Nah, ketika ditanyakan kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, mereka bingung. Lalu orang Farisi ini kemudian bertanya kepada orang buta ini. Di ayat yang ke-10, kata mereka kepadanya, yaitu orang-orang Farisi kepada orang buta tadi, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Dia jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskan pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah itu aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Ayat yang ke-12, lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Nah, pada waktu itu ketika mereka mendengar, orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus melakukan itu dan ternyata orang buta yang sejak lahir ini bisa melihat, mereka kaget. Jadi sebenarnya mereka tahu, kalau kita lihat di dalam bagian ini dan kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, itu memberi sedikit penjelasan atau kita bisa mendapat satu indikasi bahwa sebenarnya peristiwa ketika Yesus melakukan banyak mujizat itu sudah diketahui oleh orang-orang Farisi. Tetapi mereka memungkiri hal itu terjadi. Kenapa? Karena seolah-olah mereka tidak bisa terima seorang
Kang, ya, seorang Yesus itu hanya seorang biasa dari keluarga biasa, tapi kemudian dia menjadi sangat tenar, dia menjadi seorang yang sangat dikagumi, dihormati, ya, dan bahkan disembah oleh begitu banyak orang. Karena ini adalah Mesias, sehingga kemudian mereka menyebarkan rumor bahwa siapa yang mempercayai dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, dia akan dikucilkan. Kita tahu dari mana? Yaitu dari bagian ini, ya. Ketika orang-orang itu tidak mempercayai, bahkan orang-orang Yahudi tidak mempercayai bahwa ada seorang yang buta dari lahirnya, karena itu dianggap bahwa orang ini berdosa, sehingga dia kemudian tanda kutip kayak dikutuk, dari kecil dia buta. Lalu kemudian mereka memanggil orang tuanya untuk memastikan apakah betul ini anak mereka. Lalu kemudian di situ dikatakan begini di ayat 20. Ya, ketika orang tua ini dipanggil, orang tuanya menjawab begini. Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, kenapa orang tuanya berkata demikian? Karena orang tuanya takut. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, dikatakan bahwa orang tuanya mengatakan demikian, bahwa anaknya dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri, karena sebenarnya orang tuanya takut kalau mereka nanti kemudian dikucilkan. Karena bagi orang-orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa dia adalah orang yang diutus, yang dijanjikan, yang dinantikan untuk membebaskan orang dari budak dosa, dari belenggu dosa, bahwa dia adalah Mesias itu sendiri, mereka akan dikucilkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita belajar dari bagian firman Tuhan ini ternyata sesuatu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika terjadi pertentangan, orang-orang kemudian mulai berrespon macam-macam. Ada yang berkata bahwa tidak mungkin dia seorang yang benar. Karena kalau orang benar, tidak mungkin dia tidak memelihara hari Sabat. Pada waktu itu ketika Yesus melakukan penyembuhan kepada orang yang buta sejak lahir, hari Sabat. Sehingga kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa dia tidak mungkin berasal dari Allah kalau dia tidak memelihara hari Sabat. Tapi sebagian juga ada yang berkata demikian. Ya, jelas sekali di ayat yang ke-16 ya. Di sana dikatakan begini. Kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Jadi saya bisa membayangkan ini terjadi sesuatu konflik di antara orang-orang Farisi, orang Yahudi, dan termasuk dengan orang yang sudah disembuhkan, yang dimelekkan oleh Tuhan ini. Tetapi saudara, dari semua peristiwa ini saya belajar dari perikop ini bahwa ternyata memelihara tradisi religi, memelihara hal-hal yang baik, yang penting, itu bukan hal yang salah. Itu baik dan itu perlu dilakukan. Tetapi ternyata di dalam tradisi itu pun, ketika ada hal yang jauh lebih penting untuk supaya rencana Allah digenapkan di dalam diri seseorang, itu kalau memang harus dilakukan, itu harus dilakukan. Kita tidak perlu takut dengan tekanan mayoritas. Kita tidak perlu takut dengan asumsi atau dengan penilaian dari orang-orang di sekitar. Karena kita menentang tradisi atau kebudayaan atau belajar. Makanya ini menjadi suatu pertanyaan. Mengapa? Ya, mengapa ada tradisi? Mengapa kita harus memeliharanya? Karena tradisi itu merupakan sesuatu hal yang penting. Paling tidak ada dua hal yang saya pelajari dan saya ingin bagikan kepada kita. Memelihara adat istiadat atau tradisi ada dua hal, yaitu yang pertama, karena tradisi atau adat istiadat itu adalah bagian daripada peradaban. Dan kedua,
bagian dari peradaban. Karena tradisi atau adat istiadat itu bagian daripada sejarah atau peradaban. Bagaimana suatu bangsa, bagaimana suatu daerah, suatu negara menjadi lebih beradab, menjadi lebih terdidik, menjadi lebih bermoral, lebih memelihara nilai-nilai yang baik. Ketika bangsa tersebut itu kemudian mampu meneruskan atau mampu mendidik, mampu mengajarkan, mengedukasi generasinya kepada nilai-nilai yang penting, nilai-nilai yang beradab, nilai-nilai yang menjunjung tinggi hal-hal yang baik, dan bahkan di dalam sebuah komunitas gereja, nilai-nilai yang diajarkan di dalam firman Tuhan itu, ketika kita sanggup meneruskan itu, kita sanggup mengajarkan itu kepada generasi kita, maka anak-anak muda kita atau generasi kita akan menjadi anak-anak yang mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Jadi belajar tentang apa? Bagian dari peradaban. Lalu yang kedua adalah kita belajar bagian dari pembelajaran itu sendiri. Jadi dengan adanya tradisi dan adat istiadat ini mengajarkan kita untuk supaya kita belajar dari sejarah. Belajar dari apa yang sudah diteruskan atau yang sudah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Apa yang sudah ditanamkan sebelumnya itu perlu kita pelihara. Apa yang sudah diwariskan itu perlu kita pelihara. Jikalau itu hal-hal yang baik, maka itu patut untuk kita jaga dan kita pelihara. Tetapi sebaliknya, jikalau itu hal-hal yang bertentangan dengan prinsip firman Tuhan, atau itu menghambat perkembangan daripada sebuah organisasi atau sebuah gereja, pekerjaan Tuhan, bahkan menghambat kerohanian kita secara pribadi, kita tidak perlu meneruskan hal-hal yang tidak penting, bahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kemarin kita sudah membahas begitu banyak hal, dan kita bisa menyaring mana yang perlu kita teruskan, mana yang tidak perlu. Mana yang perlu kita wariskan kepada generasi, kepada anak cucu kita, dan mana yang tidak perlu. Mana yang perlu terus untuk kita pelajari dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, dan mana yang tidak perlu kita teruskan kepada murid-murid kita. Jadilah bijak, jadilah orang-orang yang sungguh peka dan mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga kita mampu mengajarkan, mampu meneruskan segala sesuatu adat istiadat tradisi yang penting untuk kita wariskan kepada generasi. Dan biarlah kita juga menjadi orang-orang yang berani, seperti firman Tuhan ini katakan. Bagaimana kita berani mengatakan apa yang benar dan berani melakukan apa yang benar, sekalipun mungkin itu bertentangan dengan kebiasaan yang biasa dilakukan. Biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Bukan menjadi orang-orang percaya yang statis, yang tidak bertumbuh, tetapi kita hanya terus terkungkung atau terikat oleh budaya atau tradisi yang selama ini kita lakukan. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita dan memberkati setiap kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menolong setiap kami, untuk kami lebih bijaksana, bagaimana kami menjadi orang-orang dewasa yang mampu memfilter mana yang baik, yang berguna, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk pertumbuhan rohani kami, untuk kami tetap lakukan di dalam hidup kami apa yang sudah kami pelajari dari para pendahulu-pendahulu kami, dan itu pun dapat kami teruskan kepada anak-anak kami, kepada generasi kami, kepada murid-murid kami. Berkati kami Tuhan, dan jikalau ada yang tidak benar, yang tidak baik Tuhan, kami juga berani untuk mengatakan tidak,
sehingga kami hanya mau melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Terima kasih untuk malam ini kami boleh bersama-sama berdoa dan kami boleh bersekutu bersama menikmati hadirat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing, kami akan beristirahat, biarlah damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan tetap memenuhi hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih semua temannya. Ya. Kalau ada pokok-pokok doa bisa di WA ya, lewat ke hamba Tuhan. Di antara kami 4 bisa ya. Yang masih mau ngobrol-ngobrol, mau sharing-sharing, tadi ada yang belum kebagian. Farel. Valen. Hai. Hai Om. Hai. Halo. Pelan-pelan ngomongnya. Om Caca. Enggak. Halo, Sir. Tuh, ada Akong. Halo.